Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi kita, yaitu menerapkan panggilan telepon. Lanjutan dari materi-materi sebelumnya, yaitu mengenai minuman non-alkohol, baik itu minuman panas maupun membuat minuman dingin. Di materi kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan nanti kalian mampu untuk menerapkan dan menerima panggilan telepon, lalu menerapkan yang namanya disebut sopan santun dalam bertelepon, dan kalian juga mampu menerapkan teknik dalam menerima telepon. Dalam sopan santun bertelepon ada yang disebut dengan teknik menerima telepon, ya. Atau juga menerima pesanan melalui yang disebut dengan room service. Juga bagaimana nanti teknik menjawab pesanan kamu, dan yang terakhir adalah kita akan pelajari yang disebut menanggapi permintaan lain oleh tamu. Saja langsung ke materi utama, yaitu teknik menerima telepon dan tamu di room service. Nanti materi kita ini akan merujuk ke room service, ya. Nah, setiap pesanan yang terjadi di room service selalu dilakukan dengan melalui telepon. Jika pesanan itu, pesanan makanan itu atau makan dan minum itu dilakukan di restoran, maka dia tidak melalui telepon. Jadi setiap yang pesanan hidangan makanan dan minuman itu yang melalui telepon, maka nyambungnya akan selalu ke room service atau pelayanan kamar. Ada istilah yang disebut dengan order taker atau penerima orderan. Nah, adalah petugas yang akan menerima orderan nanti, ya. Nah, peraturan yang harus dikuasai tadi oleh order taker yaitu bagaimana cara menjawab telepon. Bagaimana cara menjawab telepon? Apakah setelah telepon berdering kita cukup diam saja? Ya. Lalu nomor 2, jawab dengan segera. Ketiga, konsentrasi pada pembicaraan. Keempat, berbicara dengan jelas. Berbicara jangan terburu-buru. Berbicara langsung. Menyenangkan, memanggil nama tamu, dan be helpful. Apologize atau memohon maaf, dan say thank you. Ini akan kita jelaskan satu persatu dari peraturan tadi. Yang pertama itu how to answer. Bagaimana cara menjawab panggilan telepon tadi. Ingat, jika telepon berdering, apa yang harus kita lakukan? Begitu telepon berdering, maka petugas atau order taker tadi wajib untuk segera mengangkat telepon tadi. Tidak perlu kita menunggu dering kedua, dering ketiga, dering keempat. Tidak. Tapi kita wajib untuk langsung mengangkat telepon begitu telepon berbunyi. Kring. Petugas atau order taker wajib langsung mengangkat. Apa yang harus dijawab oleh petugas? Yaitu pertama kali ucapkan salam. Apa? Good morning, good afternoon, good evening, ya. Good morning, room service, may I help you? Atau good morning, room service speaking, may I help you? Selamat pagi, pelayanan kamar,
Apa yang bisa saya bantu Pak, Ibu? Ya, jadi yang selalu kita ucapkan itu salam dulu. Angkat, langsung ucapkan salam. Good morning, good evening, good afternoon. Lalu kita jelaskan siapa kita, yaitu petugas room service. Room service speaking, may I help you sir? Ada yang bisa saya bantu? Tuh, cara menjawab, how to answer. Lalu jawab dengan segera tadi ya. Usahakan mengangkat gagang telepon sebelum dering kedua. Ya, sebelum dering kedua langsung diangkat. Jadi kita tidak perlu lagi menunggu, harus dering kedua. Jangan-jangan ini telepon main-main atau bercanda ya. Kita tidak boleh menganggap seperti itu. Langsung angkat. Entah itu hanya iseng prank, katanya, langsung kita angkat. Masalah itu prank atau tidak, itu urusan nanti. Jangan biarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. Nah, anggaplah kita tamu ya, kita telepon, pengen mesen. Sudah kita telepon kok tidak diangkat-angkat ya. Berarti kan apa sih yang dalam hati kita ini, petugasnya mana sih? Ada tidak petugasnya? Nah itu, jadi jangan sampai jangan lagi kita harus menunggu dering kedua, menunggu dering ketiga. Tidak. Lalu pusatkan konsentrasi kepada percakapan. Nah, setelah kita tadi may I help you sir, pasti kamu jawab, iya mbak, iya mas, iya pak, saya pengen mesen makanan nih. Ini atau pak ini room service ya? Atau ya pak ini bener gak untuk pesen makanan nelponnya ke sini? Nah, pasti akan tamu akan langsung mengungkapkan isi hati apa yang pengen dilakukannya. Nah, pusatkan perhatian agar tidak terjadi yang namanya kesalahan. Tamu tidak mau tahu apakah kita sedang sibuk atau pokoknya tamu tahunya telepon diangkat, petugas menjawab pertanyaan kita dan pesanan diantarkan. Dia tidak pengen tahu petugasnya lagi sibuk, kakek baik. Nah, ya. Cara yang terbaik adalah pusatkan perhatian pada pembicaraan tamu. Jangan menjawab sambil berbicara dengan teman atau petugas kita di kiri kanan. Ya. Berbicara dengan jelas. Berbicara dengan jelas ini yaitu ya, jangan sampai mulut kita seperti ada yang membuat suara menjadi tidak jelas. Misal sedang mengunyah permen, sedang menggigit pena. Bu, tunggu sebentar ya bu ya. Nah, atau sedang menggunakan masker yang terlalu tebal sehingga suara tidak terlalu masuk ke mic-nya ya. Jadi kita harus bisa menjawab atau berbicara dengan sangat-sangat jelas, bisa diterima oleh tamu. Speaking unhurriedly, misalnya, speaking unhurried, itu menjawab itu jangan terburu-buru, jangan nyerocos, ya ibarat kata itu, jangan seperti orang berkumam. Jadi kalau kita ngomong cepet-cepet kan tamu merasa buru-buru, petugas ini lagi sibuk nih anak dia. Nah, padahal tamu tadi nggak pengen tahu, nggak mau tahu sedang sibuk atau sedang apa. Ya, kalau diburu-buru akan menyinggung perasaannya. Menyinggung perasaannya nih. Istilahnya dalam artian tidak ramah bintang 1. Lalu nomor 6 itu speak pleasantly atau apa yang menyenangkan, pleasant, berbicara dengan nada yang menyenangkan. Jangan sampai kita ngomong, pak, ya pak ya,
Nah, itu yang seperti tidak menyenangkan. Tapi kita, ya Pak, sebentar Pak ya, nah, kami akan meneruskan pesanan Bapak. Nah, ya. Jadi berbicara dengan menyenangkan. Jangan sampai ada nada kesal atau berteriak, ya, yang akan membuat tamu merasa tidak nyaman. Oke, lanjut segera ya. Memanggil setiap tamu dengan namanya. Itu kalau kita tahu namanya ya. Nah, biasanya kalau di hotel, di room service, begitu telepon berdering itu ada lampu berkedip, dia dari kamar nomor berapa. Ya. Misalnya dari 401, berarti dari lantai 4 kamar nomor 1. Kalau tamunya memang sering menginap di situ, ada tamu yang dia menginap mungkin dalam jangka waktu lama, seminggu, 2 minggu, karena ada tugas. Maka kita petugas yang sudah hafal 401 namanya, nama tamunya Pak Albar misalnya. Maka kita usahakan untuk memanggil nama tamu tersebut langsung. Ya. Atau kalau kita belum tahu, kita yang tanya, maaf Pak, dengan siapa saya berbicara sebelumnya? Dengan siapa saya bicara sebelumnya Pak? Maka tamu akan menjawab, Pak Albar. Maaf, saya Pak Albar dari kamar 401. Nah, untuk pembicaraan selanjutnya, maka kita pun harus lebih baik menyebutkan langsung nama tamu tersebut. Baik Pak Albar, pesanan akan segera kami antarkan nanti. Nah, begitu. Jadi nama tamu kita langsung sebutkan kalau kita sudah mengetahui nama tamu tersebut. Kalau belum tahu, maka kita wajib untuk menanyakan nama tamu tersebut. Ya. Dengan cara bagaimana menanyanya? Mohon maaf Pak, boleh kami tahu dengan siapa saya bicara sebelumnya? Gitu. Ya. Nomor 8 itu be helpful. Be helpful. Selalu siap membantu. Jadi apapun itu yang ingin disampaikan oleh tamu, kita harus berusaha untuk menolong, membantu. Selalu siap membantu bila ada tamu yang menginginkan penjelasan yang belum diketahui. Tamu, maaf Pak, boleh nanya Pak, kalau parkiran di sini bayar nggak Pak ya? Sampai begitu, kita harus jawab. Baik Pak Albar, kami akan beritahu bahwa parkiran di hotel ini tidak dipungut biaya sama sekali ya Pak. Ya, atau ini Pak per jamnya itu ditarik 2.000 per jam. Jadi kita beri penjelasan, selalu memberi penjelasan kepada tamu.